Shalom. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Saya pastikan ini akan sangat ngebantu, ini akan sangat memberkati kitanya. Yaitu ada 8 tanda dia jodoh kita. Jadi siapa tahu nih teman-teman lagi dekat dengan seseorang, atau mungkin lagi berpacaran dengan seseorang. Nah, tandanya apa bahwa dia adalah jodoh kita? Saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membuatmu peka dan tajam dalam menilai. Oke? Berikut tanda dia jodoh kita. Yang pertama, kalau dia jodohmu, maka dipastikan dia seiman, satu kepercayaan kepadamu. Firman Tuhan berkata, janganlah, ada kata jangan, kata perintah, kata larangan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Tidak seimbang. Sebab apakah persamaan antara gelap dan terang? Apakah persamaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Jadi jelas, itu perintahnya jelas. Janganlah. Jadi jangan coba ajari Tuhan dengan statement-statementmu, dengan pandangan-pandanganmu yang menurutmu baik, yang menurutmu oke. Jangan ajari Tuhan. Ingat, dia pencipta, dia lebih tahu. Kalau dia bilang jangan, ya udah jangan. Ya, jadi tanda dia jodoh kita udah pasti seiman, satu kepercayaan. Jadi kalau hari ini kamu menjalani hubungan tidak seiman, gak usah tanya lagi ini jodoh apa enggak. Udah jelas saya sampaikan, seiman. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda dia jodoh kita adalah sepadan. Firman Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja, maksudnya Adam. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan, artinya Hawa. Kata-kata sepadan di sini bukan sama-sama satu suku. Kata sepadan di sini bukan sama-sama berpendidikan tinggi. Kata sepadan di sini bukan sama-sama warna kulitnya apa. Tapi kata sepadan di sini artinya saling. Saling melengkapi, saling menguatkan, saling mengasihi, saling mengisi. Itu kata sepadan. Nah, pertanyaan saya, kamu dengan dia apakah saling? Saling menguatkan, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling peduli. Apakah saling? Atau jangan-jangan hanya kamu yang perhatian, hanya kamu yang berkorban, hanya kamu yang peduli. Itu namanya tidak sepadan. Jadi penting banget untuk kamu memperhatikan kata saling itu. Itu tanda bahwa dia adalah jodohmu. Saling. Jadi yang pertama seiman, yang kedua adalah sepadan. Nah, kemudian yang ketiga, tanda dia jodoh kita adalah tentunya selain seiman, selain sepadan, yang ketiga adalah saling mencintai. Kalau yang mencintai cuman kamu, dia gak mencintai kamu, apa yang kamu mau harapkan? Atau dia mencintai kamu dan kamu gak mencintai dia, terus apa yang kamu mau harapkan? Jadi saling mencintai itu wajib dan harus. Ya, jadi penting sekali untuk menilai ini. Kalian saling mencintai enggak? Atau karena ada sesuatu, ada udang di balik batu sehingga kalian menjadi sepasang kekasih. Ingat, saling mencintai itu penting, dasar sekali untuk hubungan itu berhasil ke depannya. Jadi yang pertama seiman, yang kedua sepadan, yang ketiga saling mencintai.
Yang keempat ini juga penting sekali. Yang keempat ini tanda dia jodoh kita. Yang keempat adalah tidak terpaksa dan tidak dipaksa. Saya berapa kali konseling pernikahan muda yang mereka menikah itu karena terpaksa dan dipaksa. Si cewek dipaksa orang tuanya, si cowok juga dipaksa orang tuanya. Dan memang dasarnya si cewek dan si cowok, mereka orang yang tidak tegas. Jadi mereka berdua menikah tanpa rasa sayang, tanpa rasa cinta. Jadi mereka cerita aneh. Kebetulan mereka berdua sama-sama karena paksaan dari orang tua. Orang tua cowok, orang tua si cewek juga sama-sama memaksa. Dan mereka menikah. Dan mereka menjalani rumah tangga 1-2 tahun itu tanpa rasa cinta, tanpa rasa sayang, terpaksa dan dipaksa. Akhirnya apa? Di tahun kedua di tahun ketiga ngebrontak, ribut. Namanya dipersatukan karena tidak cinta, ribut. Saking ributnya, kata-kata yang menyakitkan segala macam, kata-kata yang melukai hati. Dan itu membuat mereka pisah. Mereka pisah dan akhirnya cerai. Jadi gak bisa dipaksa dan gak bisa terpaksa. Jadi kalau tanda dia jodohmu tidak terpaksa dan tidak dipaksa. Semua karena hati. Jadi coba perhatikan itu baik-baik. Apakah hubunganmu sekarang karena terpaksa atau karena dipaksa? Supaya kamu jangan menyesal. Ingat ya, pernikahan itu sekali seumur hidup. Jadi jangan pernah main-main. Ya, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, tanda dia jodoh kita adalah sama-sama dewasa. Hubungan yang berhasil adalah hubungan yang dibangun di atas kedewasaan. Bisa bayangkan enggak kamu jalani hubungan tapi pasanganmu kekanak-kanakan. Ada masalah sedikit ngambek hilang. Ada masalah sedikit gak bisa dihubungin, menghilang. Suka menghindari masalah, suka tidak menyelesaikan masalah. Bagaimana hubungan akan berhasil? Jadi pentingnya sama-sama dewasa, punya respon yang benar terhadap masalah, punya cara pandang yang benar terhadap masalah, dan bertanggung jawab serta berkomitmen. Itu penting sekali. Karena kalau tidak dewasa, rawan keributan, rawan perpecahan, rawan perpisahan. Bayangin kalau tiba-tiba dia ngambek dan dia gak mau lagi diketemuin, gak mau lagi dihubungin, gimana? Jadi mesti sama-sama dewasa. Itu yang kelima. Tanda dia jodoh kita yang keenam adalah ini wajib dan harus. Yang keenam, direstui masing-masing orang tua. Orang tua dari si cewek, orang tua dari si cowok, masing-masing merestui. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan bahagia. Jadi ada kata hormatilah, kata perintah. Jadi restu orang tua itu wajib, gak bisa ditawar-tawar, wajib. Untuk itu perlu berdoa supaya Tuhan menyentuh hati orang tuamu. Kalau memang kalian itu saling mencintai, ya jangan memaksa dan jangan ngotot. Restu orang tua itu wajib. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tanda dia jodoh kita. Yang ketujuh adalah kalian berdua, si cewek ataupun si cowok, sama-sama yakin, sama-sama percaya akan hubungan ini. Artinya tidak ada yang ragu, tidak ada yang khawatir. Namun kedua-duanya yakin betul akan hubungan ini. Yakin diberkati Tuhan, yakin disertai Tuhan, yakin diberkati oleh Tuhan. Itu yang ketujuh. Dan yang terakhir, tanda dia jodoh kita yang terakhir adalah, ini penting sekali. Dan mari jujur dengan hatimu. Yang kedelapan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Nah, dia yang dekat sama kamu, yang menjadi pacarmu sekarang ini, pertanyaan saya, ada tidak damai sejahtera di hatimu? Ada tidak sukacita di hatimu?
itu menjadi tolak ukur yang sangat penting untuk kemudian engkau tahu dia jodohmu apa tidak. Saya berharap apa yang saya bagikan ini ngebantu kita untuk tajam menilai seseorang yang dekat sama kita ataupun pacar kita, apakah dia jodoh kita atau tidak. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.